Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom saudaraku, kita masuk Abam episode 237 dari 0877, 8642 dan seterusnya. Halo Om Era, saya umur 14 tahun. Saya anggota CDC Teens. Saya juga mendengar Ekumene Bible Course, edisi surga dan Abam. Saya mau bertanya, Om, akhir-akhir ini keluarga saya banyak yang meninggal. Dari tante saya dan nenek saya. Saya juga punya teman yang sudah meninggal, Om. Yang saya ingin tanyakan, apakah orang yang sudah meninggal bisa melihat kita yang masih hidup? Dan saya 2 kali mimpi tentang teman saya yang meninggal, Om. Saya pikir hanya mimpi saja. Tapi mimpiin dia lagi. Saya bingung Om, saya mencoba tanya teman malah jawabnya ngawur. Terima kasih Om Era, sehat terus Om, Tuhan memberkati. Dari Yesika. Yesika, umur 14 tahun kamu sudah mendengar ABC edisi surga, itu luar biasa sayang. Kamu luar biasa. Nah, mengenai orang yang meninggal, yang Om pahami, kalau dia anak Allah, dia langsung dibawa Tuhan ke Hades yang nyaman. Hades itu artinya dunia orang mati, tapi yang nyaman. Kenyamanan itu disebut Firdaus. Jadi kalau kamu mendengar kata Firdaus, itu sebenarnya artinya taman, park atau garden, ya. Dalam bahasa Ibraninya Pardes, dalam bahasa Yunaninya Paradeisos, ya. Tetapi menit-menit, jam-jam sebelum Tuhan angkat, bukan tidak mungkin ia sempat melihat yang masih hidup. Banyak kita tidak melihat dia, kita tidak bisa meraba dia, dia tidak bisa meraba kita, tetapi dia bisa melihat kita. Dan ada pengalaman-pengalaman orang yang pernah meninggal tapi hidup lagi demikian. Dan saya lebih mempercayai hal itu. Tetapi kalau orang itu bukan orang percaya dan menjadi milik kuasa gelap, bukan tidak mungkin ya dia masih diizinkan atau dibuat bergentayangan oleh kuasa kegelapan. Bukan tidak mungkin. Tetapi yang ini tidak pasti dan kita tidak perlu mempersoalkannya. Jadi kalau kita melihat malam-malam ada genderuwo, ada penampakan, itu bisa malaikat jatuh yang jahat lalu menyerupai orang yang pernah hidup, atau memang orang yang pernah hidup meninggal dunia tapi bukan milik Allah, milik setan lalu dibiarkan bergentayangan. Tetapi sekali lagi ini tidak ada kepastian, lebih baik tidak kita percayai. Mengenai mimpi kamu, mimpi adalah mimpi. Jangan terlalu banyak dipikirkan karena mimpi itu bisa aktivitas jiwa kita di bawah sadar. Tetapi kalau mimpi itu dari Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita hikmat untuk menafsirkan, untuk mengetahui maksud mimpi tersebut. Ya. Nah itu saja jawaban Om Eras ya Yesika. Jangan persoalkan soal mimpi. Mimpi ya mimpi saja ya. Namanya mimpi kok, jadi bukan realitas, bukan hal yang nyata. Oke. 0877 3765 dan seterusnya. Saya mau tanya, apakah SBB dikategorikan sebagai dosa tersembunyi, Hinder ya? Betul ya? Saya diwajibkan tiap pagi untuk minum air. Saya tiap pagi minum air untuk kesehatan.
Air putih yang dibawa langsung dari Muang Thai. Oh, apakah sebagai berikut ini ya maksudnya? Sebagai dosa, ya. Air putih yang dibawa langsung dari Muang Thai dari seorang Indonesia tinggal di Jogja yang belajar tabib dan Shaolin untuk penyembuhan. Beliau memang seorang tabib yang bisa melakukan penyembuhan tradisional dengan tenaga dalam. Pasiennya terbilang super banyak dan manjur segala macam penyakit. Metodenya dengan menggunakan totok dan tenaga dalam dan doa melalui air putih. Air putih tersebut untuk mencegah terkena penyakit termasuk COVID. Saya tidak percaya kalau air putih itu memang hanya air putih. Tetapi kalau air putih diisi kuasa, itu mungkin saja. Bisa saja menyembuhkan atau terjadi mukjizat. Tetapi ingat, kalau orang mengalami kesembuhan dari kuasa gelap atau bukan dari kuasa Tuhan, itu ada tuaian yang mengerikan. Seharusnya kita menghindari hal ini. Adapun mengenai metode totok, kalau totok itu totok beneran, bukan sesuatu yang keliru. Tapi kalau sudah disertai dengan tenaga yang bukan dari Allah, itu yang harus dipersoalkan. Sebaiknya kalau kita sakit, kita ke dokter atau kita berdoa, ya, tidak melibatkan hal-hal yang bersifat mistik. Tentu sebagai seorang pelayan Tuhan, saya sudah menghadapi berbagai masalah, berbagai macam masalah, termasuk masalah sakit penyakit. Jangan anggap itu berat. Kita rubah gaya hidup, pola makan, tubuh kita bisa mengobati diri sendiri kalau kita mengubah pola hidup, pola makan. Ya. Yang kedua, saya seorang wanita usia 53 tahun, Kristiani, masih tinggal dengan orang tua saya. Seringkali saya berselisih dengan ibu saya. Semakin tua ibu saya seringkali menaikkan tone suaranya dengan kata-kata yang merendahkan dan menyampaikan keberatannya dengan keberadaan yang saat ini tidak menghasilkan selama 8 tahun. Kata-kata tersebut keluar pada saat beliau marah. Emosi beliau meluap dan merendahkan membuat saya marah kembali dan kami berseteru. Apakah Tuhan menguji saya dengan melalui emosi tak terkendali dari ibu saya? Mengapa keinginan saya untuk produktif dan membahagiakan keluarga tidak terpenuhi? Apakah Tuhan ingin mengatakan sesuatu melalui ibu saya? Saya lulusan Amerika dan sudah mandiri sejak 18 tahun. Hanya 8 tahun terakhir setelah pulang dari Amerika, saya tidak dapat pekerjaan. Sekretaris Walau sudah ribuan resume saya kirimkan. Ya, saya salah satunya seorang Nasrani di rumah. Kerap kali beliau mengajukan dan mendorong saya untuk pindah agama. Keluarga saya Muslim dan saya berpura-pura tidak mendengar. Apakah saya dapat selamat dengan keadaan ini? Apakah itu sebabnya hidup saya tidak damai? Seringkali penuh dengan kata-kata yang tidak memberkati walau kemudian membaik. Seperti penyakit 2-3 kali pasti ada teriakan ya, di rumah. Terima kasih sarannya. Oke, ini masalah rumit. Anda akan ditelepon oleh staf saya, konselor wanita. Tetapi dari saya akan saya jawab dulu. Ya. Yang pertama, Anda harus belajar diam. Ya. Ini ujian. Keadaan seperti ini membuat Anda frustasi menjadi Kristen satu-satunya dalam keluarga. Tetapi ternyata kondisi hidup Anda tidak produktif. Kemarahan orang tua yang tidak produktif itu juga mungkin dipicu oleh keadaan Anda yang pindah agama. Jadi dalam kondisi seperti ini, coba Anda tidak melawan sama sekali. Anda diam sama sekali. Lalu Anda katakan Anda sudah membuat resume ribuan. Saya tidak yakin Anda membuat ribuan. Ya.
mungkin belasan, puluhan, atau ratusan. Kalau ribuan Anda kan hidup hanya membuat resume. Nah, buatlah lagi resume. Pikirkan bagaimana mendapatkan pekerjaan. Ya, begitu. Ya. Jadi lebih baik Anda memikirkan bagaimana mencari nafkah, tidak harus bekerja. Saya percaya pasti ada jalan keluar. Tetapi ingat, diam, jangan melawan sama sekali orang tua. Tetap ikuti pemberitaan firman Tuhan yang saya sampaikan. Berdoa bersama dengan saya setiap hari jam 5 pagi atau Anda punya jam doa sendiri. Lalu lihat kanan kiri depan belakang, lihat semua kemungkinan di mana Anda bisa produktif. Di sini saya tidak melihat Anda bersuami. Ya. Saya tidak melihat Anda bersuami atau Anda sudah cerai, saya tidak tahu. Oleh sebab itu kasus ini harus ditangani secara khusus. I want to say that we love you. Yeah. We support you. We want to be beside you. Okay. You are our family, part of our life. Be strong. Oke. 08214149. Pak. Oh. Baik. Ini masalah pribadi, jadi nanti akan dibahas khusus saja oleh konselor, ya. Oke. Saya teruskan yang lain. Salam Bapak, saya wanita usia 50 tahun asal Ruteng, NTT. Bapak Erastus, terima kasih banyak Bapak. Bapak sudah banyak menasihati saya lewat Abam. Ya, 2 jawaban yang sudah saya terima. Bapak, saya mau nasihat Bapak, ini yang ketiga. Bapak, hingga saat ini saya masih berjuang untuk diam. Tidak menuntut apapun kepada pasangan hidup saya, yang selama ini tidak memberi gaji pada saya. Selama hampir 4 tahun belakangan ini. Dan saya tidak pernah tanya kemana gaji dia, walau saya tidak tanya, tapi saya yakin gaji terpakai untuk membayar kredit bank untuk melunasi hutang-hutang judinya. Saya sudah lama pisah ranjang dan tidak lagi menyiapkan makanan untuk beliau. Saya bekerja di swasta dan gaji hanya cukup untuk memenuhi hidup saya dan anak saya yang kedua, yang sulung saya lepas untuk mencari nafkah sendiri dengan anak istrinya. Walau suami saya kadang beli beras untuk dimakan dengan anak sulung saya sekeluarga, tapi saya memilih beli beras sendiri dan lauk untuk makan dengan anak bungsu saya. Yang saya mau tanyakan pada Bapak, apakah sikap saya salah dengan saya tidak mengurus beliau menyiapkan makanan, walau soal cuci baju dan semua kebutuhan seperti kebutuhan dapur dan lain-lainnya. Saya beli, tapi beliau juga ikut pakai. Tapi saya tidak mempermasalahkan itu. Mohon nasihat Bapak untuk sikap saya. Ini sudah parah ini masalah. Kepada ibu, kalau ibu sudah menikah dengan pria ini, sebenarnya ibu harus ikut memikul beban yang dialami oleh pria ini. Coba diusahakan rekonsiliasi lagi, tanya masalahnya di mana, apakah bisa dipikul bersama, ya. Ya, kondisi seperti ini, kondisi yang akan buruk bukan hanya untuk ibu, tapi juga untuk suami dan anak-anak. Bisa masuk neraka semua nih kondisi seperti ini. Ibu belajar diam itu bukan diam pasif ya. Tapi Anda harus diam aktif, mulut diam tapi tindakan aktif. Jangan mulut diam, tindakan tidak ada, ya percuma saudara. Diamnya ini seperti diam mengintimidasi atau perang diam.
Ini ski war namanya, perang urat saraf, perang kejiwaan. Nggak boleh. Mulut diam tapi tindakan jangan diam. Coba ingat waktu dulu pacaran dengan bapak. Kan pernah jatuh cinta, saling mencintai. Kenapa nggak dibangun kembali? Ya. Gaji tidak pernah ditanya kenapa, tanya. Ya coba dipulihkan kembali. Anda membutuhkan keberanian untuk itu. Anda tidak rugi, Bu. Anda mungkin di pihak yang dirugikan, diperlakukan tidak adil, tapi sebagai seorang yang mau berkemas-kemas dan pulang ke surga dengan membawa persembahan yang indah kepada Allah, usahakan Anda berkonsiliasi dengan suami untuk menyelamatkan suami dan anak-anak. Lalu bagaimana caranya secara detailnya? Nanti Tuhan akan memimpin ibu. Harus ada tekad dulu. Lalu berdoa minta hikmat, ya. Jangan kondisi begini, ya. Keluarlah dari kondisi ini. Nah, selanjutnya nanti bisa disampaikan lagi pertanyaan, perkembangan dari persoalan Anda yang mungkin juga bisa dibimbing oleh konselor kami. Oke. 08239555 dan seterusnya. Salam Pak Gembala Om Eras, Tuhan menyertai bersama keluarga dan tim GSKI Rehoboth serta turut ID yang saat ini dalam program ABAM untuk jadi berkat. Dengan anak muda usia 29 tahun di Sulawesi Utara, Kepulauan Sangihe Om, saya calon The Warrior kan Om Eras. Mau sharing dengan Om tentang pertanyaan RYC pada bulan Februari. Waktu itu pertanyaan saya belum lengkap. Nah, sekarang dilengkapi nih Om. Saya adalah pasangan anak muda yang pacaran sudah hampir kurang 3 tahun. Dan tiba orang tua dari calon saya menanyakan kepastian kapan menikah. Pertanyaan saya, bagaimana menanggapi orang tua yang mendesak anaknya yang lagi pacaran untuk menikah? Bukan kami harus matang dulu secara finansial Om. Makanya sekarang kami terus memaksimalkan potensi untuk Tuhan. Menikah itu kan bukan hanya memuaskan nafsu kan Om, tapi untuk kemuliaan dan pekerjaan Tuhan. Bagaimana menurut Om? Benar, menikah itu bukan memuaskan nafsu, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi dengan sudah pacaran 3 tahun itu, Anda harus bertanggung jawab. Apalagi ini di daerah ya. Orang tua calon Anda pasti akan bertanya, ini main-main atau serius? Jika Anda benar-benar cinta, dan wanita itu adalah wanita yang patut menjadi istrimu, ya. Ini pasti yang nanya laki-laki ya, warrior pasti ya. Yuk cinta betul dengan wanita itu, lalu Anda ajak bicara, pacarmu ini bagaimana papa begini. Lalu rundingkan untuk datang ke orang tua. Kami serius, tapi kami belum siap karena finansial. Atau bagaimana, ajak runding. Nah kalau tidak ya jangan pacaran. Sudah 3 tahun ini pasti orang tua akan menanyakan, dan menurut saya orang tua dari pihak wanita, dari pihak calon itu tidak salah. Ya. Jadi harus bertanggung jawab. Memang menikah bukan hanya memuaskan nafsu, tetapi tanggung jawab untuk meneruskan apa yang sudah saudara jalani. Ya, jadi ajak pacarmu berunding, kalau memang saling mencintai dan pasangan yang bisa diajak bersama mewarisi kerajaan Allah, ya sudah. Temuin orang tua. Finansial belum siap. Saya tidak tahu seberapa siap yang kamu harapkan. Harus matang dulu secara finansial. Seberapa matangnya? Ya, kalau memang kamu sudah bekerja, pasanganmu sudah bekerja, cukup untuk makan 1-2 bulan. 1 bulan maksud saya paling tidak. Gaji bisa makan untuk 2 bulan, ideal. Tinggal dulu rumah orang tua, bisa. Nunggu punya rumah sendiri.
nunggu gaji, sekali gajian cukup untuk 2 tahun, kan enggak. Ya, rundingan dengan pacarmu lalu menghadap orang tua. Saya kira kalau kamu jadi orang tua, kamu juga akan menanyakan itu kalau anakmu dipacari selama 3 tahun lalu tidak jelas. Salam Pak Era, saya pria usia 35 tahun dari Surabaya. Terima kasih untuk pengajaran yang memberkati hidup saya. Ya, ini 0813 3220 dan seterusnya. Saya mulai mengikuti khotbah Bapak setelah saya ikut ibadah di sebuah gereja di kota kecil Ponorogo di Jawa Timur. Gereja di mana ayah saya digembalakan. Saya masih ingat selesai ibadah itu Bapak gembalanya menyapa dengan manggil nama saya dengan lembut dan memberikan buku karya Pak Eras. Awalnya saya kurang tertarik membaca buku itu. Tapi karena ayah saya yang sering bercerita tentang keteladanan hidup gembalanya, yang menurut saya luar biasa, bagaimana teladan kesederhanaan hidupnya, mengasihi jemaat, dan bahkan orang-orang yang bukan jemaatnya. Hidup gembala tersebut merupakan kesaksian dari jemaatnya maupun orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun tahun 2019 yang lalu gembala tersebut dipanggil pulang ke rumah Bapa di surga, dan semenjak itu saya jadi ingin baca buku dan makin sering mendengar khotbah Pak Eras. Ya. Gereja kecil di Ponorogo, Jawa Timur. Saya juga ada pertanyaan, Pak. Ayah dan ibu saya sudah lama bercerai, mereka menikah beda agama. Ayah Kristen, ibu non-Kristen. Setelah menikah, ibu sempat ikut beribadah di gereja dan percaya Tuhan Yesus. Namun karena satu dan hal, setelah sekitar 20 tahun pernikahan, mereka memutuskan cerai dan ibu saya yang usia saat ini 55 tahun kembali ke keyakinan awalnya non-Kristen. Ibu saya orang baik, sayang keluarga dan suka menolong sesama. Apakah dia bisa masuk ke surga ya Pak? Apa yang harus saya lakukan untuk keselamatan ibu saya? Saya sudah mencoba untuk tidak banyak bicara dan jadi teladan dalam hidup, serta tidak memaksakan keimanan saya, supaya ibu saya kembali percaya Yesus. Terima kasih Pak. Tuhan memberkati Truth ID. Oke. Ini yang jadi masalah mengenai ibunya yang sudah 20 tahun menikah, lalu cerai, lalu kembali ke keyakinannya. Selama menjadi Kristen, terus terang saya tidak yakin bahwa dia benar-benar sudah percaya. Percaya itu bukan hanya mengamini bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ibu Anda ini memang belum percaya dengan benar, tetapi hanya beragama Kristen seperti kebanyakan orang Kristen. Tetapi Anda katakan ibu Anda itu baik, suka menolong sesama. Ya. Jadi sebenarnya secara kulit luar dia Kristen, dalamnya belum. Tetapi perbuatan baik yang dia miliki itu tetap diperhitungkan Tuhan. Kalau dia benar-benar baik ya di kacamata Allah, dia masih bisa menjadi anggota masyarakat di dalam kerajaan surga. Tetapi adalah baik kalau dia menjadi orang percaya yang belajar untuk menjadi serupa dengan Yesus, untuk menjadi anggota keluarga kerajaan. Dan Anda yang harus menjadi berkat bagi ibu Anda. Ya, selamat berjuang untuk menyelamatkan mama atau ibu, ya. Oke, puji Tuhan. Ada lagi pertanyaan, ya saudaraku. Salam Pak Eras. Saya ibu usia 37 tahun ibadah di GSKI Kelapa Gading hampir 3 tahun. Saya bersyukur pada Tuhan karena saya yang terhilang bisa menemukan Bapak Gembala Pak Eras yang Tuhan pilihkan untuk menjadi gembala saya di dunia ini. Oke, sebelumnya di gereja lain. Oke.
Oke, dan mendengarkan khotbah beberapa pendeta. Saya berdoa beberapa tahun minta pada Tuhan untuk membawa saya pada pengajar yang benar di hadapan Tuhan dan saya dibawa ke GSKI. Saya menghadapi banyak hambatan untuk menjadi saksi baik keluarga, terutama dari pihak suami karena mereka Katolik dan sebagian Islam. Saya seperti terjepit, Pak, dipandang sebelah mata, bahkan kadang dikatai sok suci, kayak orang paling benar saja. Tetapi saya hanya diam saja. Saya selalu berusaha menguatkan hati saya dengan berkata, Tuhanlah pembelaku. Dalam doa saya sering menangis karena saya berdoa sendiri, suami tidak pernah berdoa dengan saya, seperti ada jarak yang jauh memisahkan kami. Dalam beberapa bulan ini saya berdoa minta petunjuk apa yang harus saya lakukan pada suami saya dan keluarganya, dan beberapa hari ini Tuhan menjawab bahwa saya harus berani mengajak suami berdoa bersama. Sepertinya suara hati saya mengatakan bahwa dari sinilah dimulainya untuk memenangkan suami. Dan terkadang saat saya berdoa malam, bila tidak ada satu orang pun di rumah, seperti ada yang melihat saya, tapi seperti mengintimidasi dengan ketakutan yang memaksa saya membuka mata. Dan saat saya lanjutkan terus berdoa, lama-lama ketakutan saya hilang dan bisa kembali fokus berdoa. Sebenarnya apa yang membuat takut dan seperti ada yang melihat saya ya Pak? Terima kasih atas perhatiannya Pak. Oke, Tuhan memberkati Bapak. Begini Ibu, yang pertama diintimidasi oleh orang itu sudah biasa. Dianggap sok suci, sok paling benar, itu juga saya alami. Bukan masalah. Itu berarti Anda ada di track yang benar, Bu. Anda di track yang benar. Tetaplah terus ikut mendengar suara kebenaran dan memiliki jam doa yang teratur. Mengajak suami berdoa boleh saja, tetapi harus menunggu waktu yang tepat. Ya, menunggu waktu yang tepat. Tidak tepat waktu malah akan kontraproduktif. Yang penting bagaimana ibu belajar untuk menjadi saksi. Itu memang alot ya, tapi pasti akan berdampak kalau kita benar-benar hidup dalam kesucian kebenaran dan dipimpin Roh Kudus. Hanya tunggu waktu saja. Oke, yang itu mengenai suami. Menangkan suami lewat perbuatan baik. Menangkan keluarga besar melalui perbuatan baik. Jangan mengajak berdoa suami sebelum waktu tepat. Jangan gegabah. Lalu mengenai doa seperti ada orang mengawasi, itu sudah pasti dialami oleh banyak orang, termasuk saya. Pasti ada kuasa gelap di sekitar kita yang mau mengintimidasi. Tetapi ingat, ada malaikat-malaikat kuat di sekitar kita. Jangan hanya merasa ada yang mengintimidasi, tapi juga meyakini ada malaikat yang kuat yang menyertai Anda. Itu yang penting. Ada malaikat kuat yang menyertai Anda. Kalau kita berpikir begitu, kita jadi tenang. Nggak usah nunggu lama baru takutnya hilang. Langsung takutnya hilang. Jadi kalau kita tiba-tiba merasa ada sesuatu di satu ruangan, langsung kita harus ingat, aku anak Allah yang dilindungi oleh Bapa. Harus selalu ingat. Langsung berpikir ada malaikat yang lebih kuat menyertai saya. Gagah saja. Ya, Anda berdoa, malaikat menjagai Anda. Percaya itu pasti. Oke. Seorang wanita usia 70 tahun, tidak dibacakan ya nomornya. Saya sudah ngikutin acara ini sejak acara ini ya. Diberkati. Tapi berhubung masih ada dosa yang saya simpan. Meskipun sudah mengakui pada Tuhan dalam doa. Pribadi saya yang selalu teringat dosa sendiri sudah berhenti hampir 3 tahun lalu. Saya jadi jijik melihat diri sendiri. Pertanyaan saya, Pak, apakah Tuhan mau mengampuni saya? Oh, begitu Anda mengakui dosa itu dan punya komitmen untuk meninggalkan dosa itu, Anda pasti diampuni. Allah melupakan. Allah tidak mengingatnya sama sekali. Anda harus percaya pengampunan Tuhan dan belajar mengampuni diri sendiri. Ya, belajar mengampuni diri sendiri. Lalu berjuang untuk bisa menaklukkan kebiasaan yang tidak mudah untuk ditinggalkan ini. Tapi pasti bisa. Ya.
Ya, banyak orang mengalami. Tentu kita semua pernah mengalami. Atau paling tidak sebagian kita. Pasti bisa. Bersiap-siap dengan usia Anda seperti ini, Anda harus benar-benar berkemas-kemas. Oke? Selamat berjuang. Tuhan sudah mengampuni. Ampuni dirimu sendiri. Tuhan berkati.